Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di channel Tarmizi Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 semester ganjil subbab yang B, yang mana kita melanjutkan materi atau video sebelumnya yang telah kita bahas pada poin subbab yang A. Pada subbab yang B ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kita langsung saja. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang mana nilai-nilai tersebut dibagi atas 3. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita lihat bagian yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yang mana nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat kita jabar atau kita perhatikan secara singkat sebagai berikut. Sebelumnya, yang suka channel ini jangan lupa klik subscribe ya. Kemudian bunyikan atau aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan. Nilai dasar yang pertama yang terdapat dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, jaminan hak kita dalam sila pertama yaitu kita berhak untuk atau bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian, sila pertama juga menggariskan kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi, ketika kita berbeda agama dengan tetangga atau dengan teman kita di sekolah, mari kita laksanakan kewajiban yang 3 ini di lingkungan kita masing-masing. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Oke, kita lanjutkan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak kita mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kemudian, adapun kewajiban kita sebagai warga negara adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Ini maksudnya adalah negara Indonesia ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pada sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat juga mengamanatkan kepada kita kewajiban sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana jika wakil-wakil rakyat itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Maka tugas kita sebagai warga negara atau masyarakat adalah mengkritik. Kritikan yang kita keluarkan itu adalah kritikan yang membangun, supaya wakil-wakil rakyat ini kembali menjalankan tugasnya dengan baik, atau menyadarkan mereka wakil-wakil rakyat ini supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita mengkritik dengan cara yang anarkis, itu tidak boleh. Kemudian pada sila terakhir, yaitu sila kelima, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian pada sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu suka bekerja keras. Jadi siswa-siswi semuanya, itulah hubungan antara hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam nilai dasar Pancasila. Jadi tolong kalian pahami lagi dalam kehidupan sehari-hari dan jalankan itu dengan baik. Oke, kita lanjutkan pada nilai instrumental, yaitu nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu berupa ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Oke, siswa-siswi semuanya, kita lihat hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada pasal ini, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal ini merupakan jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kemudian terdapat pada pasal 27, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini, jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal ini dijamin hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang terakhir, pasal 27 ayat 3, pasal ini menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
Upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban dari kita sebagai warga negara. Kemudian terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Jadi misalkan hak kita mendapatkan kebebasan untuk berpendapat, kita boleh mengeluarkan pendapat, mengkritik pemerintahan asalkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tetapi kritikan yang tidak boleh itu adalah kritikan yang seperti menimbulkan konflik atau yang tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi, itu yang tidak boleh. Kemudian pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks ini, kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama tidak diartikan kita bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Kemudian terdapat pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 menegaskan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 menegaskan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Lalu pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1 mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Kemudian terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33, jaminan hak warga negara atas usaha, perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Dan terakhir pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Nah, jadi itulah hak dan kewajiban kita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental tadi dijalankan atau dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara. Hal tersebut bisa kita wujudkan apabila kita sebagai warga negara bisa menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mari kita jalankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jika kita jalankan itu dengan baik, tentu kejadian atau pelanggaran atau kasus atau konflik itu bisa kita hindari. Oke, itulah pertemuan kita pada video kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan
sedikit ilmu kepada siswa, siswi SMA semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dukung terus channel Tarmisi Official ini supaya bisa berkembang dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.